Scam Villains Self-Saving System Chapter 56. Chapter lain bisa ditemukan di YouTube @bacakan aku. Luo Binghe bertahan sepenuhnya tanpa membuat satu suara pun. Sejujurnya, Shen Qingqiu tidak berpikir bahwa dia akan benar-benar memukulnya. Namun, itu tidak menghentikannya untuk meninju dia dengan sangat keras seolah-olah dia membanting semua kemarahan yang tertahan dari beberapa hari terakhir ini dengannya. Tiba-tiba, sistem berbunyi bip dan mengumumkan. Selamat gelombang poin keren plus 500. Shen Qingqiu. Speechless. Luo Binghe benar-benar layak disebut masokis. Jika dia tidak dilecehkan, dia tidak bahagia. Memukulnya satu kali benar-benar memberikan 500 poin keren, dan pengumuman sistem bahkan berubah menjadi emotikon yang mencolok dan muda. Itu juga menggunakan tilde gelombang untuk pertama kalinya. Selama bertahun-tahun hidup, dia belum pernah melihat sesuatu yang begitu aneh, terutama sejak hal aneh ini dibesarkan olehnya. Shen Qingqiu baru saja meratapi hasil yang gagal dari metode pengajarannya ketika Luo Binghe berhenti bermain bersamanya. Dengan dorongan tangan kanannya, Shen Qingqiu secara tidak sengaja melepaskan semburan energi spiritual yang dia tekan di telapak tangannya, dan langit-langit bergetar saat dia membenamkan ceruk tak berbentuk ke dalamnya. Debu berhamburan, dan Luo Binghe menutupinya dengan tubuhnya, kedua tangannya meraih jubah luar Shen Qingqiu. Dia dengan mudah merobeknya dan tertawa keras. Silakan pukul aku, bagaimanapun juga, aku tidak akan mati. Murid ini akan dengan senang hati menanggung ajaran Shizun. Senyumannya sepertinya menyembunyikan sedikit penderitaan. Shen Qingqiu bahkan lupa tentang pakaiannya yang robek saat jantungnya berdebar-debar, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berhenti bergerak. Namun, Luo Binghe tidak memberinya waktu lagi untuk mempertimbangkan kasih sayang yang lembut, sebaliknya, dia tiba-tiba merobek jubah dalam Shen Qingqiu dengan satu tangan sebelum dia meraba-raba pinggangnya, kulit menempel pada kulit. Shen Qingqiu meleleh sesaat di tempat, sebelum dia segera menghantam kepala Luo Binghe dengan gagang pedangnya. Dia memarahi, "Kamu binatang." Luo Binghe berkata dengan pasrah, "Bagaimanapun, aku bahkan tidak sebaik binatang di mata Shizun, jadi sebaiknya aku bertingkah seperti itu." Shen Qingqiu sangat marah sehingga dia ingin tertawa, tetapi penglihatannya tiba-tiba kabur, dan tubuhnya miring saat pedang Xiu Ye jatuh ke tanah. Sesuatu semacam gaya tarik yang begitu kuat, sehingga seakan-akan seluruh jiwanya akan diseret keluar dari tubuhnya, menyerangnya. Dia hanya bisa membuat tubuhnya kaku, dan Luo Binghe juga berhenti bergerak, agak bingung. Dalam sekejap mata, kepala Shen Qingqiu sudah sangat sakit sampai rasanya akan meledak. Penggalan pemandangan yang tak terhitung jumlahnya melintas dengan cepat di depan matanya. Terkadang itu adalah hamparan ruang kosong putih, terkadang gelap gulita, dan terkadang dia tampak melihat sosok manusia yang tidak jelas. Ada dering tajam yang menusuk gendang telinganya dengan menyakitkan. Luo Binghe tidak bisa lebih waspada lagi dan buru-buru duduk sebelum mengulurkan tangan untuk menahannya. Tanpa diduga, dia tidak bisa menahan Shen Qingqiu. Shen Qingqiu memeluk kepalanya saat dia berguling-guling di lantai, berjuang, merasa seolah-olah ada sepasang tangan besar yang dengan kasar menyeret jiwa dan pikirannya keluar dari tubuhnya. Ada sesuatu yang menjerit, dan saat ia menjerit, rasanya seperti tangan yang mengulurkan tangannya dari segala arah, merobek jiwanya. Luo Binghe berkata dengan panik, "Shizun, aku hanya mencoba menakutimu tadi. Jangan menganggapnya serius. Apa yang salah?" Tubuh Shen Qingqiu meronta-ronta dan berputar-putar di pelukannya. Luo Binghe setengah menahannya saat dia dengan cepat menggunakan energi spiritualnya untuk menyapu bagian dalam tubuh Shen Qingqiu. Jelas tidak ada kelainan, tetapi suara teriakan Shen Qingqiu sangat menyedihkan dan menakutkan, seolah-olah cap merah yang terbakar telah didorong jauh ke dalam otaknya. Luo Binghe menggunakan semua cara yang dia tahu, tetapi tetap saja tidak ada yang berhasil. Saat detak jantung Shen Qingqiu semakin lemah, Luo Binghe mulai bergetar sedikit sebelum gemetar semakin kuat dan kuat. Akhirnya, dia tidak bisa menopang dirinya lebih lama lagi, dan dia setengah berlutut dan setengah jatuh berlutut. Dia meraung, semuanya masuk ke sini." Shen Qingqiu tiba-tiba membuka matanya. Semuanya gelap gulita. Jantungnya berdegup kencang, dan gendang telinganya sepertinya berdenyut seiring dengan itu. Untuk melihat apakah itu terlalu gelap atau tidak, atau apakah dia menjadi buta, Shen Qingqiu benar-benar mengulurkan tangannya. Dia belum memanjangkannya sepenuhnya sebelum jarinya menabrak penghalang yang kokoh. Shen Qingqiu perlahan mulai meraba-raba. Setelah meraba-raba untuk beberapa saat, dia memiliki dugaan dalam pikirannya. Dia saat ini berada di dalam sesuatu yang sempit, seolah-olah dia ditempatkan di dalam kotak batu yang panjang. Dia menepuk dinding batunya dengan ringan,
dan dinding itu sedingin es, teksturnya halus dan lembut, dia memperkirakan bahwa itu terbuat dari sesuatu seperti marmer. Dindingnya tidak terasa tebal, dan lebarnya seharusnya sekitar 4 inci, dia menemukannya setelah menggunakan energi spiritualnya untuk menyelidiki sekeliling. Dia meraba-raba sebentar sebelum dia menahan napas dan tiba-tiba menggunakan kekuatan. Energi spiritualnya melonjak, dan dia membanting telapak tangan dengan keras di tengah tutup batu. Dia memukulnya 3 kali berturut-turut sebelum kegelapan runtuh, bersama dengan suara batu besar yang runtuh. Sejumlah besar oksigen segar mengalir masuk, dan Shen Qingqiu tiba-tiba duduk, dengan paksa menarik napas dalam beberapa kali. Baru kemudian, dia menemukan bahwa itu tidak benar-benar segar dan lebih terasa seperti udara yang tidak bergerak di bawah tanah selama bertahun-tahun. Selain itu sangat sedikit jumlahnya. Ketika dia menundukkan kepalanya untuk melihat lagi, dia melihat bahwa dia sebenarnya terbaring di dalam peti mati. Kotak batu yang panjang ini secara tak terduga adalah peti mati batu yang diukir halus, seluruh bagiannya berkilau putih seperti batu giok. Dia mendorong dengan ringan ke tepi peti mati dan melompat keluar. Ketika dia melihat sekeliling, dia melihat bahwa dia sedang berdiri di ruangan batu yang remang-remang. Peti mati, yang tutupnya dibuka, tergeletak di atas altar di tengah ruangan. Benda-benda berdebu menumpuk secara tidak teratur di sudut, ada segalanya mulai dari senjata dan permata hingga gulungan, botol, dan toples. Cahaya dingin pedang dan tombak, bersama dengan kilau intan dan permata, berkilauan samar di bawah lapisan debu tebal. Setelah melihat sekeliling dalam lingkaran, dia melihat bahwa dinding ditutupi dengan lukisan iblis yang menari dengan liar, melingkari dia ke segala arah. Makam suci ras iblis. Shen Qingqiu sampai pada kesimpulan ini. Dia belum mencerna informasi ini ketika dia tanpa sadar menundukkan kepalanya dan terkena berita lain. Tubuhnya bukan lagi tubuh korporeal yang dibentuk dari benih bunga matahari dan embun bulan. Ini adalah tubuh asli Shen Qingqiu. Makam suci memiliki cara untuk memanggil kembali orang-orang dari kematian, ini benar-benar bukan sesuatu yang dikatakan untuk menipu orang lain. Dilihat dari situasinya, sepertinya seseorang telah menyelundupkan mayat Shen Qingqiu ke dalam makam suci sebelum mengaktifkan susunan ingatan jiwa. Itu telah menyeretnya keluar dari tubuh barunya dan kembali ke tubuh yang ini. Makam suci adalah area terlarang ras iblis, dan itu juga tempat para penguasa tertinggi masa lalu beristirahat dengan damai setelah kematian. Jika seseorang tidak mencapai posisi setinggi ini, mereka akan mati saat masuk. Namun, ketika Shen Qingqiu dikirim, dia adalah orang mati, dan jiwanya telah merebut kembali tubuhnya setelah itu. Dia menyelinap masuk melalui celah, yang memberinya kesempatan untuk melihat-lihat. Shen Qingqiu menguji energi spiritualnya, dan itu mengalir dengan lancar dan mudah. Luo Binghe berkata bahwa dia menghabiskan 5 tahun untuk memulihkan sistem meridian tubuh ini, yang sebenarnya adalah kebenaran. Adapun toksisitas, tanpa obat, dia tidak merasa energi spiritualnya lamban untuk saat ini, tetapi dia tidak tahu apakah racunnya telah larut atau belum. Begitu satu jiwa ditempatkan dan dikeluarkan dari tubuh korporeal yang dibentuk dari benih bunga embun, ia akan segera layu dan mengalami nekrosis. Dia tidak tahu ekspresi seperti apa yang dimiliki Luo Binghe sekarang saat menghadapi tubuhnya yang layu dan kering itu. Alur pikirannya tidak berkelana jauh sebelum sistem mengeluarkan informasi dengan getar. Harap diperhatikan, Anda sekarang telah memasuki instance tingkat tinggi, Mausoleum Suci. Misi, mengisi lubang plot, telah ditetapkan. Silakan pecahkan dengan bersemangat dan ambil inisiatif atas kemauan Anda sendiri. Shen Qingqiu membuat suara, "Oh," dan terus berjongkok di tanah. Sistem, silakan pecahkan dengan bersemangat dan ambil inisiatif atas kemauanmu sendiri. Shen Qingqiu tidak bergerak. Sistem, peringatan, mohon perhatian. Shen Qingqiu, aku mengerti, aku mengerti. Aku pergi. Shen Qingqiu merasakan, bolanya sakit, tanpa henti saat dia berjalan keluar dari ruang makam. Catatan, dalam bahasa Inggris disebut, pain in the ass, tetapi dalam bahasa China idiomnya adalah, etching balls. Itu tidak literal, itu hanya berarti, dia kesal. Saat dia berjalan, dia mengingat versi asli dari makam suci. Rumah-rumah di alam iblis terlindung di bawah tanah, tetapi mausoleum dibangun di atas tanah. Singkatnya, kebiasaannya benar-benar kebalikan dari alam manusia. Tidak hanya ada banyak jebakan di dalam mausoleum, tetapi juga berbahaya dan penuh dengan makhluk iblis yang tak terhitung jumlahnya yang menjaga kuburan, tersembunyi dalam kegelapan. Jika bukan karena suara jahat sistem melewati pikirannya, dia harus diseret sebelum dia lari ke lorong makam dan berkeliaran dengan membabi buta. Lorong makam itu sangat gelap, tetapi Shen Qingqiu tidak mengeluarkan api. Dia menahan napas dan berjalan maju dalam keheningan mutlak. Tidak lama kemudian,
suara nafas yang kasar dan berkepanjangan muncul di samping telinganya. Itu bisa disebut bernapas, tetapi kenyataannya, itu lebih seperti napas seseorang yang sekarat. Shen Qingqiu berdiri dengan kokoh. Bukankah mereka datang terlalu cepat? Sosok kurus dan lemah perlahan muncul dari kegelapan. Itu diikuti oleh sosok kedua dan ketiga, mengambang lebih dekat dengan sangat lamban seperti jiwa yang berkeliaran. Sosok-sosok ini bergoyang dengan setiap langkah yang mereka ambil, dan mereka berjalan semakin dekat. Ekspresi Shen Qingqiu tidak berubah saat dia memiringkan tubuhnya dan menyesuaikan frekuensi pernapasannya menjadi yang paling lambat. Ini adalah makhluk iblis tingkat paling rendah, dan salah satu penjaga yang paling mungkin ditemui di mausolem, mayat buta. Nama mayat buta, Blind Corpse, memiliki kata, buta, di dalamnya, tetapi sebenarnya ia tidak kekurangan mata. Faktanya, monster itu memiliki beberapa pasang mata lebih banyak dari monster lain, yang dengan aneh terjepit di wajahnya. Mereka yang menderita tripofobia pasti akan membencinya. Namun, meski memiliki banyak mata, mereka pada dasarnya tidak berguna. Sebagian besar waktu, mata mayat buta tidak ada gunanya, dan ia berkeliaran di sekitar makam suci yang berpatroli sepanjang hari, efisiensinya sangat rendah. Matanya banyak dan besar, tetapi mereka merosot ke kondisi yang mengerikan. Namun, kemampuannya untuk melihat cahaya sangat kuat, dan bahkan jika cahaya itu hanyalah pantulan yang lemah, ia dapat dengan cepat menangkapnya. Begitu ia menangkap sesuatu, itu akan secara tak terduga berubah dan secara naluriah menyerang sumber cahaya itu dengan ganas. Ketika saat itu tiba, ia tidak lagi bergerak dengan kecepatan ketika ia berjalan perlahan melalui lorong-lorong makam dalam satu barisan. Monster semacam ini sendiri tidak menakutkan, yang menakutkan adalah yang sering muncul bersamanya. Saat Shen Qingqiu berpikir, mayat buta tersandung lebih dekat, dan dia tergelincir ke samping. Tanpa diduga, nyala api samar menyala dalam kegelapan. Nyala api ini berwarna hijau tua dan semakin terang, menerangi lorong makam menjadi hijau terang. Mayat buta itu, yang hendak melewatinya, semua tiba-tiba menoleh. Masing-masing dan setiap wajah tertanam dengan 4 atau 5 pasang bola mata merah besar saat mereka menatap langsung ke Shen Qingqiu, yang berada di dekatnya. Lilin nafas terakhir. Shen Qingqiu sangat cepat, dan pada detik berikutnya, dia telah melintas ke ujung lorong. Tapi kemanapun dia menghindar, bentangan cahaya hijau redup akan menyala bersamanya sehingga tidak ada cara untuk menyembunyikan sosoknya. Dia cepat, tetapi mayat buta yang diprovokasi oleh cahaya bahkan lebih cepat. Shen Qingqiu mengirim beberapa mayat buta yang terlempar ke udara. Lilin nafas terakhir menggunakan nafas orang hidup sebagai bahan bakar, dan selama sesuatu atau seseorang yang hidup mendekatinya, ia akan menyala dengan sendirinya. Kedengarannya seperti mainan yang bisa digunakan untuk menghindari penipu dan pembohong yang berkeliaran di jalanan, tetapi ketika dipasangkan dengan mayat buta, hasilnya sungguh kebiadaban yang tak terbayangkan. Bayangkan saja, jika seorang penyusup menyelinap ke dalam makam suci, kemanapun dia pergi, dia masih harus bernapas. Saat dia bernafas, lilin nafas terakhir akan menyala, tidak bisa dipadamkan atau dicubit. Arah lilin nafas terakhir dapat diatur di sudut manapun dari makam suci. Sekelompok besar mayat buta akan menjatuhkan diri, dan hanya ketika penyusup itu mati barulah nyala lilin secara bertahap meredup. Nafas terakhir, lilin nafas terakhir benar-benar nama yang bagus untuk itu. Misalnya, saat ini, semakin banyak mayat buta yang peka cahaya telah tiba, dan mereka sudah memenuhi seluruh lorong makam. Shen Qingqiu bergegas keluar dari lorong makam dan bergegas ke dalam sebuah ruangan. Itu sangat luas dan mengesankan, dan ada peti mati duduk di tengahnya. Dia melompat ke atasnya dan mencoba mengangkat tutupnya, tetapi tutupnya tidak bergerak. Dia kemudian memukulnya, yang menimbulkan suara keras, tetapi masih tidak bergeming 1 inci pun. Bahan peti mati ini sebenarnya jauh lebih padat daripada yang dia baru saja berbaring. Shen Qingqiu berpikir, mungkinkah ada seseorang di dalam? Dia mengetuk tutup peti mati. Bolehkah aku meminjam ini untuk bersembunyi sementara? Dia awalnya hanya melontarkan sesuatu, tetapi tanpa diduga, setelah dia mengetuk 2 kali, sebuah suara benar-benar merespons dari dalam. Suara itu jelas datang dari dalam peti mati, tapi sama nyaringnya seolah-olah tepat di sebelah telinganya, tidak teredam sedikit pun. Sepertinya itu membawa sedikit tawa. Tolong bantu dirimu sendiri. Dewa suci, mayat yang dihidupkan kembali adalah nyata. Shen Qingqiu sangat ketakutan. Dengan sapuan kakinya, dia menyapu beberapa mayat buta yang melemparkan diri ke peti batu. Dia melompat dari peti batu dengan 2 langkah sebelum mengirimkan beberapa serangan eksplosif ke langit-langit. Batu yang hancur runtuh. Shen Qingqiu melihat itu melunak saat dia memukulnya, jadi dia terus menyerangnya dengan marah.
Akan lebih baik jika dia bisa membuat langit-langit runtuh sehingga dia bisa memanfaatkan kekacauan untuk melarikan diri, mengubur semua mayat buta dan mayat yang dihidupkan kembali di bawah reruntuhan. Namun, di tengah huru-hara, suara mendesis gelap tiba-tiba datang dari luar aula mausolem. Akhir chapter 56. Jika Anda suka video ini, silakan like dan subscribe akun YouTube @bacakan aku untuk mendapatkan update audio novel lainnya. Terima kasih.